Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri, hari sudah malam. Kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Murni, silakan. Murni, sayang. Nyonya Murni, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu saudara Bahri, suami Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang, yang pada saat itu ketua pengadilannya yaitu Kapten Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nyonya. Tolong jawab dengan jujur dan tujukan kepada majelis hakim yang mulia. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang, Nyonya. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya dan supaya dapat menikahi Nyonya? Tolong jawab dengan sejujur-jujurnya dan sampaikan lebih jelas serta renungkan lagi. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya adalah seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Baiklah Nyonya, tolong nanti sampaikan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar hanya karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seseorang yang dapat dipercaya, ataukah Nyonya hanya sekedar memamerkan kesetiaan pada suami yang sebenarnya Anda tidak miliki? Mohon izin yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela ini terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara, saya tidak mengadili, saya hanya membuat simpulan. Teruskan, saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami terima, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar hanya tolak. Saya tidak begitu pasti, walaupun kepastian itu tidaklah penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar, saya tidak akan merasa aneh bila Nyonya dengan saudara Anwar akan hidup semati, hal itu biasa. Lalu beberapa kemudian beliau meninggal. Beberapa bulan kemudian saya mendengar bahwa Nyonya dengan saudara Bahri menikah. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Lebih keras. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain sayangannya. Perempuan macam apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dari laki satu ke laki yang lain? Penjual mulut manis? Pembohong? Pendusta? Saya keberatan atas pernyataan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan kesimpulan. Saya boleh bertanya kepada saudara pembela terhormat, kesimpulan apa yang ia ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Cara Anda mengajukan pertanyaan kepada Nyonya Murni itu mojokannya. Saya tidak memojokkan siapa-siapa, itu adalah prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf yang mulia.
Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silahkan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah Kasiana meninggal. Memangnya masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa seorang gadis bisa langsung kawin secara singkat dengan laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tetapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya pasti punya alasan, apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia serasa kiamat, saya hampir sesat. Saya ingin melakukan bunuh diri, tapi Tuhan masih melindungi saya. Saya terus berjuang untuk melawan keinginan itu, dan saya berhasil mengambil keputusan. Saya harus hidup terus, harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan, saya memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan dari seseorang yang telah tiada. Satu-satunya orang yang mencintai saya adalah, kecuali Anwar, adalah Bahri. Saya telah mematapkan hati saya. Siapa tahu saya bisa belajar mencintai dia. Ia lelaki yang setia, baik, dan cintai Anwar. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk memburuk Anwar. Setelah menikah, setiap tahun ia membawa saya ke makam Anwar. Mula-mula saya kira saya mencintai 2 orang lelaki. Namun kenyataannya saya hanya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Dari banyaknya insan di dunia, mengapa dirimu yang aku sangka bisa temani hari-hariku yang tak selalu indah. Walau kita tak bisa bersama. Warning. Containment breach detected in sectors 4. Masih ada saudara penuntut umum. Iya. Nyonya, apakah Anda bahagia dengan saudara Bahri? Dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan saya dan saya itu Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Tadi pagi Nyonya mengeluh kepada saudara Bahri. Nyonya menuntut hak-hak waktu yang selama ini tidak diberikan oleh saudara Bahri. Asal Nyonya tahu, saudara Bahri menikahi Nyonya hanya karena urusan nafsu semata. sepertinya Anda mendengarkan sesuatu yang tidak merupakan itu. Itu tidak menjadi soal. Di sini sudah tidak ada lagi yang dirahasiakan. Bukan karena perjalanan itu manusia, tapi Anda tidak akan memiliki alasan yang menyenangkan. Mungkin bagi Anda, bahasa yang digunakan sama dengan bahasa pasar atau bahasa koran. Tapi menurut saya, bahasa tersebut dipenuhi dengan rasa suka dan duka berarti kehidupan kami bersama. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali. Usaha manusia untuk mendirikan pengadilan adalah untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa yang digunakan sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang digunakan oleh banyak orang. Kepada hakim yang mulia, saya tidak akan melanjutkan persoalan ini. Namun saya akan berikan bukti bahwa saudara Bahri adalah seorang yang telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, saat saudara Bahri melamar Nyonya, lalu Nyonya menolak lamaran dari saudara Bahri, maka apa yang diucapkan oleh saudara Bahri kepada Nyonya? Saya mengerti perceraian, maka dia ucapkan
adalah urusan dari majelis hakim. Apa katanya? Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Apakah saya boleh mengatakan sesuatu pada istri saya? Silahkan. Ada apanya sebenarnya, Bu? Karena kebenarannya lah yang akan menyelamatkanku. Ia berkata, sekarang sudah jelas. Apa yang tertuju menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang menjadi musuh baginya. Iya, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya pikir itu tidak perlu lagi. Yang mulia, keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, keputusan itu tidak harus ada kebenarannya. Dunia sudah terlalu syarat untuk menerima segala prasangka yang terjadi. Baik, silahkan. Surat ini ditulis oleh pada malam hari setelah terdakwa menyampaikan tuduhannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan dengan bantuan oleh seorang prajurit. Tapi prajurit itu meninggal dan surat ini tidak sampai kepada saudara Murni. Surat ini ada pada saya. Bolehkah hakim Sudi membacanya? Iya, silakan. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih yang mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, apakah masih ingin memberi pertanyaan kepada saksi? Tidak yang mulia. Ada yang saudara ingin sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan itu tergantung dari niat pelakunya sendiri. Setelah saudara Bahri menjalani pemeriksaan, dari hasilnya tersebut terdapat bahwa saudara Bahri ada niat yang tersembunyi yang dilakukan di dalam hukuman kepada yang tertuduh. Walaupun saudara Bahri telah berkata bahwa yang ia lakukan adalah tugasnya demi Tuhan, demi bangsa dan negara, namun nyatanya ia ada niat untuk menjatuhkan saingannya. Dengan demikian, saudara Bahri bukan menjalankan tugasnya, tetapi ia ditetapkan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan untuk melakukan pembelaan yang terakhir kepada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, Kini sampai saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang, dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya dapat kita hakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut bisa membedakan sebagaimana mestinya. Yang terbukti dari mahkamah ini tidak ada apa-apa kecuali bahwa saudara Saiful Bahri terbukti. Sekarang ini yang dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, hati sanubarinya sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih.